Balik lagi channel YouTube Teknologi gue. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Samsung tumben ya, karena dia ngasih spek kayak gini tapi harganya kayak gitu. Ini Samsung Galaxy A05, harga paling murahnya tuh 1,4 jutaan. Kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Tapi di kelas harga segini, Samsung ngasih spek yang biasanya dijual di harga lebih dari 1,8 juta untuk merek Samsung. Dan untuk kelas harga 1,4 jutaan, menurut saya ini worth it banget sih dibeli. Kalau misalnya pengen beli, nggak usah ragu. Pertama karena HP ini tuh merek Samsung. Semua orang tahu, merek Samsung biasanya bagus, biasanya harganya mahal. Dan kedua juga HP ini tuh punya desain dan build quality yang termasuk bagus untuk HP kelas harga di bawah 2 juta. Ya, bodi belakangnya ini masih pakai bahan polikarbonat dan di finishing glossy ya. Dikasih tambahan corak garis-garis vertikal dan bisa ngasih pantulan cahaya, jadi keren banget sih dilihatnya. Untuk bagian kameranya juga dibuat polos minimalis, yang bikin secara keseluruhan desain HP ini tuh kelihatan manis kalau menurut saya. Untuk tepian bodinya ini dibuat benar-benar datar ya dan bersudut. Tapi frame bodinya dibuat agak melengkung ya, nggak datar kayak HP-HP kotak lainnya. Dan frame bodinya ini punya kesan kokoh dan solid banget. Jadi karena framenya ini dia agak melengkung, jadi pada saat kita main game kayak gini tuh yang namanya sudut tuh nggak terlalu berasa di jari yang menopang di bawah. Jadi ya ini mantap sih, bener-bener biarpun bersudut tapi tetap berasa ergonomis di tangan. Cuma untuk cover belakangnya ini berasa agak tipis berongga sih, karena Samsung kasih jarak ya antara bodi sama mesin. Ya buat mencegah panas mesin ke bodi. Cakep manis minimalis ya untuk desain bodi belakangnya ini. Ya kalau menurut orang-orang yang dewasa, ya ini bagus untuk desain belakangnya. Tapi kalau buat orang-orang yang berjiwa muda, buat anak-anak remaja, ini desainnya termasuknya kayaknya lawas kali ya. Nah sementara kalau untuk tampak depannya, nih, kunci. Nih, sesuai harga. Masih pakai layar water drop notch dan juga dia untuk bagian bezel bawahnya masih cukup lebar. Tapi walaupun desain layarnya cupu, kualitasnya kelas suhu untuk kelas harga setara ya. Emang sih layarnya masih HD Plus saja dengan ukuran layar yang 6,7 inch dan panelnya masih PLS, belum AMOLED. Tapi Samsung selalu bisa kasih kualitas visual yang lebih baik sih dari merek lain di kelas harga setara. Karena kualitas visual layar HP ini tuh cakep banget ya untuk kelas harga setara, terang dan jernih dengan warna yang berasa bagus dan nyaman di mata. Kalau dibawa keluar ruangan juga di bawah cahaya matahari gitu ya, ini masih cukup kelihatan loh. Ya walaupun masih berasa agak gelap. Dan layarnya juga bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan, terus juga responsif sama sentuhan nggak pakai delay-delay pada saat main game. Dan untuk kualitas suaranya, Galaxy A05 ini udah dibekali teknologi Dolby Atmos. Jadinya kalau pakai TWS earphone atau pakai speaker Bluetooth, suaranya bisa lebih bagus. Sementara kalau dari sisi speaker HP langsung, ini masih mono single di sisi bawah HP. Yang kalau misalkan kualitasnya ya, seandainya dimaksimalin volumenya, kualitasnya tuh kalau untuk suara kenceng gitu ya, dan detailnya masih dapat. Cuma untuk bagian bassnya kurang berasa. Ya berasa agak datar gitu lah. Oh ya, Samsung Galaxy A05 ini punya mic sekunder di sisi atas, sementara mic utama di sisi bawah ngumpul bareng port audio, port charger USB-C, dan juga grill speaker. Untuk tombol power dan volume di sisi kanan ya, sementara di sisi kiri ada slot kartu yang juga udah triple slot dan bisa baca micro SD hingga 1 TB. Laci kartunya juga ada segel karetnya ya, untuk mencegah debu dan cairan masuk. Hal ketiga yang bikin HP ini tuh worth it dibeli adalah ini untuk performanya udah kencang untuk kelas harga 1,4 juta. Buat multitasking lancar, buat main game juga asik. Dengan harga segini udah punya performa yang biasanya dijual di harga lebih dari 1,8 juta ya kalau merek Samsung. Pakai Helio G85 dengan 4GB RAM atau 6GB RAM ya, tergantung kamu belinya yang mana. Dan juga udah ditambah fitur RAM Plus hingga 4 atau 6GB RAM untuk nambah kapasitas RAM supaya makin lancar performa HP buat buka aplikasi banyak. Kalau dipakai main game Mobile Legends, HP ini bisa jalanin game udah bisa di grafis ultra. Dengan frame rate-nya maksimal di high, dan kamu bisa lihat sendiri nih. Ya, nggak bisa stabilin 60 fps. Dan kamu bisa lihat sendiri ya, kadang-kadang tuh ada drop frame yang bikin nggak nyaman buat main. Tapi masih oke sih kalau dipakai buat push rank. Ya selama saya main, rata-rata tuh lancarnya di 40 fps ke atas. Walaupun kadang ada dropnya sampai 25 fps. Nah, kalau dipakai buat main games kelas PUBG, ya cuma bisa buka game di settingan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Dan yang kamu lihat saat ini, saya main di grafis Smooth Ultra.
Grafis paling rendah, tapi nggak terlalu smooth ya rasanya pada saat main. Ya kalau dibilang masih relatif cukup lancar ya selama saya main, walaupun sering juga ngedrop frame rate-nya. Hingga 25 fps selama main. Tapi masih cukup nyaman loh. Tetap aja bisa masih aman buat chicken dinner kalau mainnya bener. HP ini nggak punya gyro, jadinya kalau buat main game kayak PUBG Mobile tadi, ngebidiknya ya manual aja. Gampang kok chicken dinner, yang penting mainnya bener. Untuk sensor dasar lainnya kayak sensor cahaya untuk kecerahan layar ada, cuma seperti biasa HP murahnya Samsung ya, sensor magnetik nggak ada, jadi HP ini nggak akan bisa dipakai buat fitur kompas. Dan kalau HP ini dipakai buat cari jalan, pakai Google Map misalnya, GPS-nya tuh udah bisa banget diandalkan, cukup cepet dan akurat baca lokasi kita. Cuma ya karena nggak bisa fitur kompas, jadinya kalau misalkan kita lihat peta, kita harus jalan dulu untuk tahu kita menghadap arah mana di peta. Untuk sensor NFC, HP ini belum ada, jadinya HP ini nggak bisa baca saldo e-money. Ditempel lama juga nggak akan kebaca. Dan untuk sensor sidik jari, HP ini juga belum ada ya, jadinya untuk buka tutup kunci, kita bisa pakai pengenalan wajah. Kayak gini. Dan pengenalan wajahnya dia udah cukup cepet ya. Ya cuma nggak bisa langsung ke tampilan awal, kita mesti swipe ke atas setelah kunci terbuka. Pokoknya kalau untuk penggunaan harian dan gaming, ini cukup nyaman untuk HP kelas harga 1,4 jutaan. Apalagi buat baterainya, ini bisa awet seharian. Waktu dicoba ya di dalam ruangan, terus pakai koneksi internet wifi, baterainya 5000 mAh ini tuh cuma berkurang 10% doang kalau dipakai main game Mobile Legends selama sejam. Dan berkurangnya cuma 6% kalau kamu buat pakai nonton YouTube sejam. Jadi kalau dalam sehari kamu udah pakai buat main game sejam, nonton YouTube sejam, ini baterainya sisanya masih banyak banget, lebih dari 80%. Bisa sampai besoknya lagi baru minta diisi. Dan kalau buat ngecharge-nya, ini juga nggak pakai lama-lama banget. Untuk HP kelas harga 1,4 juta, ini udah termasuk cepat ngisinya, karena udah support teknologi 25 watt super fast charging. Kalau dicas pakai charger orinya, cuma butuh waktu 39 menit untuk sampai 50%. Dan kalau mau 100% ya sekitar 2 jam lebih dikit lah. Iya, kalau beli dalam kotaknya nggak dapet charger ya, cuma ada smartphone-nya, colokan kartu, buku panduan dan kartu garansi, dan kabel charger. Untuk chargernya nggak perlu beli lagi, tapi di luar kotak. Jadi kemasan HP sama kemasan chargernya terpisah gitu. Terus dapat juga Samsung Care Plus 3 bulan untuk perlindungan layar, lumayan. Dan satu lagi kenapa HP ini worth it dibeli adalah dengan kelas harga 1,4 jutaan, kameranya udah berasa super di kelas harganya. Karena kamera utamanya udah 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan sebuah kamera support 2 megapiksel. Sementara untuk foto selfie, ada kamera 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Wajar ya untuk harga 1,4 juta, HP ini nggak dikasih ultrawide, nggak dikasih makro, karena ini kamera utamanya udah berasa cakep loh. Untuk hasil foto kamera selfie-nya udah wah sih kalau saya bilang ya. Fitur HDR-nya tuh jalan banget, jadi kalau kita foto-foto dengan background terang, hasilnya tetap bening, baik wajah kita maupun background-nya. Cakep kan model fotonya, hasil foto selfie-nya. Dan kalau dipakai buat mode selfie portrait, hasilnya ya udah termasuk cukup rapi sih, walaupun masih ada sering salah blur. Tapi masih bisa dibilang rapi, mengingat harganya cuma 1,4 juta untuk yang paling murahnya. Dan kamu lihat nih, hasil foto mode auto dari kamera utamanya. Jernih dan detail ya untuk HP kelas harga segini. Tone warnanya juga bagus, nggak norak, nggak pucat. Berasa natural tapi kelihatan enak dilihatnya. Untuk fitur HDR-nya juga cukup berjalan ya. Jadinya nambah keren kalau kita untuk foto-foto pemandangan. Langit jadi berasa berkarakter gitulah. Untuk foto mode potretnya, kalau pakai kamera belakang juga udah termasuk rapi ya. Ada sih salah-salah blur dikit, tapi masih tergolong wajar untuk HP harga 1,4 juta. Dan kayak gini nih, untuk hasil foto mode malamnya, udah bisa ngumpulin cahaya dengan cukup baik ya, dimana detail pada lampu-lampu tuh bisa ditampilkan dengan baik, dan bagian gelapnya, bagian bayangan masih bisa dapat detailnya, walaupun ya cukup berasa noise-nya. Sayangnya untuk rekaman video, HP ini tuh masih berguncang ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Belum ada stabilisasinya. Tapi menariknya, di kelas harga 1,4 jutaan, HP ini tuh udah bisa ngasih perekaman video Full HD 60 fps. Menarik kan? Di kelas harga di bawah 2 juta jarang loh yang ngasih dibuka fitur 60 fps-nya buat perekaman video. Perekaman video pakai kamera depan Full HD ini 30 fps ya, pegang pakai tangan aja. Kualitasnya kayak gini. Halo guys, kualitasnya kayak gini karena dia tuh nggak ada stabilisasinya untuk kamera depannya ini. Nah, kalau ini perekaman video kamera Full HD 30 fps untuk kamera utamanya ya. Kualitasnya kayak gini, dipakai buat jalan ya masih agak goyang-goyang ya.
karena belum dikasih stabilisasi yang bagus. Tapi ada sih sedikit stabilisasi di sini kalau menurut saya dibandingkan kamera depannya tadi. Ini kalau buat fokus kayak gimana kita coba ya. Nah, kita cobain ya fokusnya kayak gimana. Tuh, perpindahan fokusnya dia cukup alami ya, nggak perlu pakai ditap, bisa langsung pindah fokus, dan detailnya kamu bisa lihat dia bisa nangkep detail dengan cukup baik. Nah, kalau ini perekaman video pakai Full HD 60 fps ya. Kamu bisa lihat kualitasnya kayak gimana dipakai buat jalan. Ya masih ada agak getar-getar ya. Kalau untuk dynamic range ini nggak ada sama sekali. Baik tadi yang 30 fps maupun yang sekarang 60 fps, dynamic range ya kayak gini. Biasa aja. Samsung Galaxy A05 ini yang harganya cuma 1,4 jutaan. Kalau kamu beli yang 4 GB RAM 64 GB storage ya, udah pakai sistem antarmuka One UI Core version yang udah berbasis Android 13 juga. Saya paling suka sih UI buatan Samsung daripada HP Android lain ya. Karena berasa dan kelihatan simpel, terus juga enak banget dilihatnya. Untuk fitur, kalau misalkan kamu mau ganti-ganti wallpaper atau cari-cari tema, tinggal tap dan tahan aja ya di laman utama kayak gini. Terus pilih Themes untuk masuk ke Theme Store bawaannya Samsung. Di situ pilihannya banyak banget ya, dan kalau mau cari yang gratisan juga nggak sedikit. Pilih aja folder top, muncul deh banyak pilihan gratisnya. Kalau kita masuk folder aplikasinya Samsung, di sini disediain FM radio analog, tapi kita mesti pakai earphone kabel ya untuk bisa dengerin saluran radio kesayangan. Terus kalau kita masuk menu setting dan pilih advanced feature, di sini ada fitur dual app untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Dan masih banyak lagi ya fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas di video ini. Intinya dengan kelas harga 1,4 juta, ini worth it banget dibeli. Tumben banget ya Samsung ngasih harga segini dengan spesifikasi yang biasanya dia jual di atas 1,8 juta. Udah beli aja, kamu cek aja ya link di deskripsi video buat beli HP ini. Semoga videonya bermanfaat. Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Samsung Galaxy A05. Tumben HP kayak gini harganya murah meriah ceria.